Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2025. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, ada unjuk rasa yang akan datang ke sini, yaitu dari elemen masyarakat yang betul-betul peduli dengan pendidikan. Kita ketahui bersama sudah simpang siur informasi angin, kabar angin maksud kami, tapi betul-betul akurat ya. Ada banyak permasalahan di dinas pendidikan ini, terutama setiap guru yang ingin jadi kepala sekolah itu ada pulus, dan juga ada penempatan P3K. P3K pemirsa sekalian dilantik saja belum, namun sudah ada kasak kusuk penempatan. Sudah ada nilai mulai dari 5 juta, 10 juta, 15 juta sampai ke 20 juta. Pemirsa sekalian, ada banyak permasalahan ini. Belum lagi gaji-gaji, belum lagi servis dan berbagai macam. Kita ketahui semua permasalahan yang ada di dinas pendidikan ini. Belum lagi dana BOS, belum lagi dana PEP yang begitu macam, beraneka ragam, banyak permasalahan di sini. Belum lagi isu-isu lain, isu-isu pribadi. Namun hari ini sepertinya isu-isu ini akan ditumpahkan di dinas pendidikan ini. Sehubungan masyarakat sudah merasa kesal, sehubungan masyarakat sudah merasa tak nyaman lagi dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini merupakan salah satu dinas yang membuat cerdas, mempercerdaskan anak bangsa. Namun kita ketahui kepala dinas sungguh banyak permasalahan. Baik pemirsa sekalian, dari halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya Deteksi TV bersama Raden Muhammad Wahyu akan melaporkan jalannya unjuk rasa di pagi hari ini. Selamat siang. Para guru dan para warga masyarakat Kabupaten Oku yang anaknya mengalami kesulitan, Pak. Kalau dia mau masuk sekolah, dia harus menyiapkan duit, Pak. Dan juga ada masih sekitar dugaan pungli di sekitar sekolahan, aduan dari masyarakat. Adanya jual beli LKS, itu yang lapor ke kami. Data sudah konkret kami ini. Jadi kami usut demi usut, ternyata biangnya adalah dugaan dari kepala dinas. Karena mereka ini ada tekanan, ada yang diharuskan, ada setoran ke kepala dinas. Jadi kami harap kepada pemerintah pusat khususnya untuk ganti kepala dinas ini. Setuju nggak kawan? Karena kalau kepalanya sudah kurang bagus, mereka akhirnya adanya tekanan ke bawah. Akhirnya ke masyarakat yang susulan. Karena kepala sekolah untuk ngasih kepala dinas dari mana? Kalau nggak akhirnya ya jual beli bangku. Kalau mau sekolah di sini harus sekian. Kalau saya ini Pak berdiri sini benar-benar mewakili suara aduan masyarakat. Bahkan kami sudah lengkap aduan masyarakat, sudah ada videonya, sudah ada buktinya. Jadi kami harap kepada APH juga tolong diberantas itu adanya yang masih jual beli LKS di salah satu sekolahan. Bahkan ada pungli lagi, ada 20.000 lah. Walaupun bulan puasa dijadikannya untuk pembiayaan apa? Ya kalau bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, karena masyarakat ini beda-beda Pak. Masyarakatnya walaupun 20.000 bagi yang mampu, kecil. Bagi yang nggak mampu, menjerit Pak. Nah itu. Cuman ya itulah sayangnya kepala dinasnya sakit. Semoga baik, cepat sembuh dan bisa tolong Pak ya disampaikan Pak. Kami di sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tolong benar disampaikan. Kalau tidak kami akan datang lagi Pak. Kami mungkin lebih dari segini banyaknya. Jadi minta tolong, mohon maaf ini kalau ada kata salah. Ya Pak, siapa lagi yang mau menyampaikannya? Gitu aja dulu. Kepada yang terhormat rombongan dari Polres beserta jajarannya, dan kepada saudara-saudariku yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya akan menjelaskan dan menceritakan. Tanggal 20 Agustus 2023 saya sudah menerima laporan dari kepala sekolah atau guru. Mereka nangis-nangis ke rumah Pak, mengatakan kami selalu diambil pungutan. Nah, mereka bilang 100 hari Kadin duduk di tempat di kepala dinas pendidikan, kami sudah 5 kali mendapat diambil pungutan. Salah satunya pungutan yang 1.700 di SMP
siswa itu dipotong dana BOS seluruh siswa se-Kabupaten Oku. Yang 3.000 katanya untuk menutup mulut LSM atau wartawan, 3.000 rupiah itu dipungut se-Kabupaten Oku satu siswa 3.000 rupiah. Dan lagi banyak lagi yang lainnya Pak. Kita menerima bukan laporan aja, cukup di rekaman suara kita ada. Yang untuk penetapan P3 kan ada pungutannya. Yang untuk menjadi kepala sekolah sekian puluh juta ada juga. Jadi alang kenemannya Kadin nih yang menyuruh saya sakit hati, dia menjelaskan kepala sekolah, rekaman juga ada, dia mengatakan jangan takut sama Yuyun, kalau kamu ada di kasuan Yuyun, saya di depan. Dia menutup rezeki saya, padahal saya kepala sekolah dari Pak Tarmizi, Teddy, dan lagi Pak Alfrizi, semua saya kerjasama Pak dari media untuk anggaran dana media koran Pak. Nah, bukan saya untuk memperkaya Pak. Jadi maksud saya alang kenemannya, kalau ada kesalahan kepala sekolah Pak kita klarifikasikan Pak. Kita temukan dengan kabin atau dengan siapa yang menerimanya. Dan lagi ada pungutan PIP, apa kata dia, kata kabin. Sudah saya viralkan bahwa potongan 50.000 per siswa yang dapat PIP itu dipotongi, diambil. Nah, jadi aku konfirmasi, katanya ayo silakan kamu dewek. Apa itu caranya? Jadi diduga kepala dinas ini lah terlalu, sudah terlalu caranya tuh. Alat tuh emaknya ngambil duit kepala sekolah dengan guru segala tuh. Nangis Pak kepala sekolah guru tuh. Laporan dengan kami. Kita sebagai menerima pelaporan Pak dari LSM. Jadi maksud saya ini harus kami tindak lanjuti. Dan lagi mereka mengecilkan kami. Ada kata-kata untuk dana LSM, untuk menutup ini mulut LSM. Dia ditutupkannya tuh. Nanti ada pengenjolnya. Nah, itu lah terlalunya, lah kelewatan. Sampaikan dan itu kumohon minta sampaikan dengan kabin atau yang ada jajaran di sini, bawaan dari Pak Topan, dari Kadin, Sekdin segala, sampaikan. Caranya mak itu tuh. Kalau nak nyusul pula apa? Ya cukup itu kan. Dan kawan yang lain maju. Yang untuk di dalam, yang enak-enakan duduk manis santai di ruangan AC. Sedangkan masyarakat depan sini gangguin. Jadi kami minta untuk kepala dinasnya atau peraturannya itu untuk turun atau berdiri di depan kami ini. Sepakat tidak kawan? Sepakat tidak kawan? Jadi kami minta dari mana itu dinas pendidikan ini? Ya tak, mereka anak-anak duduk santai. Iya. Kalian itu pelayan publik, pelayan masyarakat. Kami ini masyarakat di depan ini. Jadi kami minta mana ini? Kepala dinas kah? Atau siapa yang dalam? Bukan anak-anak santai duduk, biarkan di sini. Kami di sini mendengar aspirasi masyarakat. Sepakat tidak kawan? Apa kita guru aja kalau kita kawan? Hah? Kalau tidak ada nomor, kita guru aja kalau. Hah? Mana ini? Apa kita masuk ke kita kawan? Kita cari berapa itu ya? Mereka santai-santai duduk di depan kita dilihatin kita luar itu siapa? Nah, ini masyarakat. Sedangkan kalian itu sudah kewajiban kalian menghayati kami sebagai masyarakat ini. Benar tidak kawan? Kalau mereka tidak mau keluar, apa yang kita harus berubah ini kawan? Sepakat kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih rekan-rekan dari pihak unjuk rasa, kami dari pihak keamanan akan mengawal kehadiran rekan-rekan. Aspirasi rekan-rekan akan kami sampaikan. Mudah-mudahan yang mewakili dari Dinas Pendidikan akan menyampaikan unek-unek yang dirasakan oleh rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum. Dari mana? Saya Sekretaris Dinas Pendidikan Pak. Nama saya Pak Super. SUPR. Tadi di mana Pak? Izin Kadin. Nah ini biar kawan-kawan media juga tahu, biar dijelaskan tadi itu mana kan? Karena cuma ada sekdi di sini, mungkin ya. Izin Kadin tidak ada di tempat dikarenakan beliau sakit dan istirahat. Nah, tadi lagi sakit, izin Pak Sekdi nih. Jadi, gua, iya, besok. Baca bawa buah mau apa buah kayak Pak. Tapi mohon maaf Pak, ini kami sebenarnya tidak ada sangkut paut dengan bapak-bapak sekalian di sini. Tapi bapak-bapak di sini harus sampaikan, ya, bukan berarti kami tidak dengar kamu ngomong, kaget. Kamu dengarkan apa yang kami sampaikan, kamu catat, kamu ingat Pak di sini. Kamu sampaikan sama beliau itu, sama Pak Kadin itu kamu sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami di sini. Kami mewakili dari seluruh elemen masyarakat, khususnya dari kepala sekolah, guru, wali-wali murid itu. Nah, kira-kira apa itu Pak? Nah, mungkin bisa dipahami di sini. Itu Pak ya? Nah. Baiklah, mungkin selanjutnya kami sampaikan di sini harus Anda pahami juga. Kita melihat di sini bagaimana sisi kepedulian dari sosok kepala dinas. Kita lihat di sini kawan-kawan. Membersamai pun beliau tidak, dengan alasan sakit. Sakit terus. Sakit apa? Kira-kira Pak? Sakit apa? Budak sekolah baik, Pak Muntah sih lagi masih sekolah. Benar gak? Benar. Budak sekolah Pak. Kira-kira apa itu kan? Jadi jangan main-main Pak. Perihal ini lah jadi rahasia umum. Jangan lagi tutupi di sini. Ya, kita sampaikan di sini. Ngomong betul-betul Pak Dimas. Ngapa harus takut? Takut lah begitu hadir. Sampaikan. Kalau memang benar kita sampaikan di sini. Maka kami berani. Yang dilakukan oleh kepala dinas itu sudah tidak manusiawi Pak. Benar nggak? Seluruh kepala sekolah saro Pak mereka itu. Dikit-dikit sumbang, dikit-dikit pungutan, dikit-dikit setoran. Apalagi yang ditanamkan itu hak mereka Pak. Paham nggak? Itu hak mereka Pak. Hak dari pendidik dan tenaga pendidik itu sudah diatur Pak. Kalau Bapak tahu dan Bapak pernah membaca itu, sudah ada aturannya di situ. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 40 ayat 1. Di situ sudah diterangkan dan dijelaskan apa yang menjadi hak dari pendidik dan tenaga didik. Kalau kamu terus-terusan main itu Pak, zolim kepala dinas ini. Saro mereka, lantak kamu. Nah ini kami peringatkan Pak, jangan main-main kamu. Kami kasih atensi keras kamu di sini. Sampaikan sama Pak Kepala Dinas. Pak kami sampaikan. Kami tak main-main hadir di sini. Jangan kamu jiwa sekarang.
kami bakal terus-terusan berlanjutan aksi ini sampai dinas pendidikan ini sama-sama disita. Betul tak? Kita kawal sama-sama karyawan sampai tuntas perjuangan ini. Kami bersama kepala sekolah dan guru di ruang lingkup Kabupaten Kabupaten memperjuangkan hak-hak yang selama ini diambil. Dan untuk beberapa media sampaikan apa yang kami sampaikan di sini untuk seluruh guru kepala sekolah yang pernah dibuat susah dan sulit oleh kepala dinas. Jangan khawatir, hari ini kami dari Front Perlawanan Rakyat hadir menjadi garda terdepan untuk membela kalian. Betul? Betul. Dan kami tidak main-main, Pak. Niat kami ini bukan niat memang. Halanya kamu, kami jaga nih pendidikan ini. Guru itu Pak pahlawan tanpa tanda jasa, Pak. Tak tidak apa-apa itu. Kita sama-sama tahu. Mungkin di sini bapak-bapak sekalian juga punya anak. Punya anak yang nggak sekolah. Nah, kamu cek baik. Mak mana saronya sekarang ini? Enak. Dari anak sekolah, Pak. Anak baru sekolah. Sampai tenaga didiknya kena bunuh. Barulah anak lemah dapat kabar segala macam, dapat pengumuman bahagia nih. Karena apa? Dia diterima di P3K setelah puluhan tahun. Lah dipinta, ada puluh pintaannya oleh kami. Sebelum itu ada lagi, Pak. Jangan pas lulusnya. Pas mereka daftar bayar dong. Nah itu yang akan kami sampaikan. Pak, ini selanjutnya untuk kawan-kawan kami. Orasi selanjutnya Saudara Ayun Ayun, silakan. Tunggu turik rias dulu. Kepada yang terhormat dari Polres dan kepada saudara-saudariku yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya akan menjelaskan dan menceritakan. Tanggal 20 Agustus 2023 saya sudah menerima laporan dari kepala sekolah atau guru. Mereka nangis-nangis ke rumah. Nah ini kami bukan sekedar cawe-cawe di sini, Pak. Itu harus kamu tahu, Pak. Ini bukan sekedar cawe-cawe. Kami betul-betul peduli, Pak, dengan dunia pendidikan khusus di Kabupaten Oku ini. Rasa dijajah tenaga didik ini. Iya, cak zaman Belanda dibuatnya. Di perasaan sini. Nah ini yang kami miris itu, Pak. Kami sedih jingoknya. Inilah menjadi landasan kami untuk hadir di sini, Pak. Kami sampaikan langsung maksud dan tujuan kami di sini sebenarnya biar Pak Kadin dengar, biar Pak Kadin dengar langsung, Pak. Dengar dan sadar apa yang telah dilakukan selama ini. Benar gak kira-kira? Kira-kira aja itu, Pak. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, ya alhamdulillah Pak Kadinyo tidak bisa hadir karena sakit. Katanya tapi kita tidak tahu kan. Ya cuma mudah-mudahan kalau niat sakit kita doakan ya semoga cepat sembuh beliau itu. Karena ini penting. Mereka yang di bawah itulah Pak bekerja keras. Kepala sekolah segala macam, guru-guru itu. Mereka lah yang langsung bersentuhan dengan murid-murid di situ.
Nah itu Pak yang harus kamu ketahui. Selama ini kamu tidak sadar mungkin melakukan itu. Nah sekali ini jangan main-main Pak. Kami hadir dari sini, ini adalah suatu gerakan moral kami atas matinya kira-kira di situ Pak. Kebebasan dari tenaga didik di sini. Hak-hak mereka yang setelah diambil oleh kepala dinas. Ini kami suarakan di sini Pak. Itu Pak Saidin dicatat biar kita sama-sama tahu di sini. Dan kita juga sama-sama tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kadin selama ini. Dan kalau Pak sekali lagi Pak, di sini ini bukan aksi akhir kami. Kami bakal terus menggelar aksi lanjutan ke depan. Kami akan mengajak untuk seluruh kepala sekolah yang guru pernah dizolimi oleh kepala dinas. Kami akan mengarahkan mereka ke sini. Kami ajak mereka ke sini. Suarakan kita bersama di sini. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut ditindas. Selama ini kamu ditekan-tekan oleh dia itu jangan takut. Ngapa takut? Kita punya hak dan kewajiban yang sama di sini. Benar tak? Itu. Jangan manfaatkan jabatan di sini. Iya, jangan manfaatkan jabatan, Pak. Jangan seolah-olah kamu punya jabatan, kamu punya kuasa. Janganlah itu. Bukan punya kamu, punya pendidikan yang kuning. Benar tak? Bukan punya kamu. Lemaknya gian kamu hasilkan. Hasilkan perusahaannya kamu kena. Sampai kamu disidang, sampai kamu kami laporkan nanti diperiksa, kami baru berhenti untuk mengadakan aksi di sini. Betul? Itu titik henti kami mengadakan aksi ini. Sampai dinas pendidikan, sampai kepala dinasnya diperiksa, baru kami berhenti di sini. Selama itu belum, kami akan bakal terus melanjutkan aksi ini, akan terus melakukan dengan massa yang begitu banyak. Nantinya kami akan konsolidasi bersama dengan guru kepala sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten Agam Pamuri dulu. Sepakat kawan-kawan? Nah itu Pak, itu Bapak harus tahu di situ, Kalau Bapak ingat dan Bapak catat itu, sampaikan ke Genyo, karena jangan sampai ini Pak, ini patut diduga juga Bapak kepala dinas ini sudah menyalahgunakan wewenang Pak. Pak, dengar Pak, Pak Kadin itu sudah menyalahgunakan wewenang Pak, sudah penyalahgunaan wewenang. Itu sudah diatur di dalam aturan-aturan kita, dalam undang-undang di situ. Itu sudah diatur Pak. Pak Kadin sudah berwenang-wenang, bertindak sewenang-wenangnya sebagai pemerintahan, pejabat pemerintahan. Itu sudah diatur Pak di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah itu Bapak harus tahu, sampaikan ke Pak Kadin, kalau dia tidak sadar. Nah ini sadarkan ini, sampai ke Pak. Nah itu ada penyalahgunaan di situ Pak. Maka dari itu Pak, kami di sini sebagai gerakan moral ini hadir di sini tegak untuk menyampaikan keluh kesah yang selama ini dirasakan oleh seluruh beberapa oknum dari kepala sekolah dan guru-guru yang telah dilakukan oleh kepala dinas. Ini kami sampaikan hari ini untuk menjawab itu. Maka dari itu Bapak-bapak yang mewakili hari ini sampaikan ke kepala dinas. Yang disampaikan Pak, jadi dicatat Pak, diingatkan ini
supaya bisa kamu sampaikan dengan Pak Kadin yang lagi sakit katanya kan. Ya kami doain semoga cepat sembuh ya Pak Kadin. Amin. Itu doain sama-sama ya kawan. Nah, selanjutnya mungkin dari ini Ganda Sampurna, kamu silakan. Assalamualaikum. Yang saya hormati pihak dari Kapolres pengamanan, yang saya hormati perwakilan dari Kadin. Kami menyampaikan Pak, bukannya kami ini anarkis, kami sebagai perwakilan dari jeritan kepala sekolah dan dari para guru dan para warga masyarakat Kabupaten Oku yang anaknya mengalami kesulitan Pak. Kalau dia mau masuk sekolah, dia harus menyiapkan duit Pak. Dan juga ada masih sekitar dugaan pungli di sekitar sekolahan, aduan dari masyarakat. Adanya jual beli LKS, itu yang lapor ke kami. Data sudah konkret kami ini. Jadi kami usut demi usut, ternyata biangnya adalah dugaan dari kepala dinas. Karena mereka ini ada tekanan ada yang diharuskan, ada setoran ke kepala dinas. Jadi kami harap kepada pemerintah pusat khususnya untuk ganti kepala dinas ini. Setuju nggak kawan-kawan? Ya. Karena kalau kepalanya sudah kurang bagus, mereka akhirnya adanya tekanan ke bawah. Akhirnya apa? Masyarakat yang kesusahan. Karena kepala sekolah untuk ngasih kepala dinas dari mana? Kalau ke akhirnya ya jual beli bangku. Kalau mau sekolah di sini harus sekian. Kalau saya ini Pak berdiri di sini benar-benar mewakili suara aduan masyarakat. Bahkan kami sudah lengkap aduan masyarakat, sudah ada videonya, sudah ada buktinya. Jadi kami harap kepada APH juga tolong diperantas itu adanya yang masih jual beli LKS di salah satu sekolahan. Bahkan ada pungli lagi, ada 20.000 lah. Walaupun bulan puasa dijadikannya untuk pembiayaan apa? Ya kalau bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, karena masyarakat ini beda-beda Pak. Masyarakatnya walaupun 20.000 bagi yang mampu kecil, bagi yang tidak mampu menjerit Pak. Nah itu. Cuman ya itulah sayang yang kepala dinasnya sakit. Semoga baik cepat sembuh dan bisa tolong Pak ya disampaikan Pak. Kami di sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Tolong benar disampaikan. Kalau tidak kami akan datang lagi Pak. Kami mungkin lebih dari segini banyaknya. Jadi minta tolong, mohon maaf ini kalau ada kata salah. Ya Pak, siapa lagi yang mau menyampaikannya? Gitu aja dulu. Kadin tidak ada di depan dikarenakan beliau sakit dan istirahat. Nah, Kadin lagi sakit, uji Pak Sekdi nih. Jadi juga. Iya, besok. Baca bawa buah, bawa apa buah ya Pak. Tapi mohon maaf Pak, ini kami sebenarnya tidak ada satu paut dengan bapak-bapak sekalian di sini. Tapi bapak-bapak di sini harus sampaikan. Ya, bukan berarti kami tidak dengar kamu ngomong, kaget. Kamu dengarkan apa yang kami sampaikan, kamu catat, kamu ingat Pak di sini. Kamu sampaikan sama beliau itu. Sama Pak Kadin itu kamu sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami di sini. Kami mewakili dari seluruh elemen masyarakat, khususnya dari kepala sekolah, guru, wali-wali murid itu. Nah, kira-kira itu Pak. Ya, mungkin bisa dipahami di sini. Itu baik. Nah, mungkin selanjutnya kami sampaikan di sini harus kawan-kawan pahami juga. Kita melihat di sini bagaimana sisi kepedulian dari sosok kepala dinas. Kita lihat di sini kawan-kawan. Membersamai pun beliau tidak, dengan alasan sakit. Sakit terus. Sakit apa kira-kira Pak? Sakit apa? Budak sekolah Pak, Pak Muntah lagi masih sekolah. Bener gak? Budak sekolah Pak.
Kira-kira mah itu kan. Jadi jangan main-main Pak, perihal ini lah jadi rahasia umum. Jangan lagi tutupi di sini, ya. Kita sampaikan di sini. Ngomong betul-betul Kepala Dinas. Ngapa harus takut? Takut apa kira ada hadir? Sampaikan. Kalau memang benar kita sampaikan di sini, maka kami berani. Yang dilakukan oleh Kepala Dinas itu sudah tidak manusiawi Pak. Benar nggak? Seluruh kepala sekolah saro Pak mereka itu. Dikit-dikit sumbangan, dikit-dikit pungutan, dikit-dikit setoran. Apalagi yang ditanamkan itu? Itu hak mereka Pak. Paham nggak Pak? Itu hak mereka Pak. Hak dari pendidik dan tenaga pendidik itu sudah diatur Pak. Kalau Bapak tahu dan Bapak pernah membaca itu, sudah ada aturannya di situ. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 40 ayat 1. Di situ sudah diterangkan dan dijelaskan apa yang menjadi hak dari pendidik dan tenaga didik. Kalau kamu terus-terusan mah itu Pak, zolim Kepala Dinas ini. Betul. Saro mereka, letak kamu. Nah ini kami peringatkan Pak, jangan main-main kamu. Kami kasih atensi keras kamu di sini. Sampaikan sama Pak Kepala Dinas. Pak Kadin sampaikan. Kami tak main-main hadir di sini. Jangan kamu jiwa sekarang. Kami bakal terus-terusan berkelanjutan aksi ini sampai Dinas Pendidikan ini sama-sama disita. Betul nggak? Kita kawal sama-sama kawan-kawan sampai tuntas perjuangan ini. Kami bersama kepala sekolah dan guru di ruang lingkup Kabupaten Bengkulu memperjuangkan hak-hak yang selama ini diambil. Dan untuk seluruh media, sampaikan apa yang kami sampaikan di sini untuk seluruh guru kepala sekolah yang pernah dibuat susah dan sulit oleh kepala dinas. Jangan khawatir, hari ini kami dari Front Perlawanan Rakyat hadir menjadi garda terdepan untuk membela kalian. Betul? Betul. Dan kami tidak main-main Pak. Nian, kami ini bukan nian memang. Halanian kamu, kami jaga nih ya pendidikan ini. Tahu? Guru itu Pak pahlawan tanpa tanda jasa Pak. Ketika apa dia tuh? Kita sama-sama tahu. Mungkin di sini bapak-bapak sekalian juga punya anak. Nah, punya anak yang nak sekolah. Nah, kamu cek baik. Mak mano saronya sekarang ini? Enak. Dari anak sekolah Pak, anak baru sekolah. Sampai tenaga didiknya kena pula. Barulah dia nak lemah, dapat kabar segala macam, dapat pengumuman, bahagia dia. Karena apa? Dia diterima di P3K setelah puluhan tahun. Lah dipinta, ada puluh pintaannya oleh kami. Sebelum itu ada lagi Pak, jangan pas lulus ya. Pas mereka daftar bayar dong. Nah itu yang akan kami sampaikan, ya Pak. Ini selanjutnya untuk kawan-kawan kami, orasi selanjutnya Saudara Ayun Ayun. Memang selesai, pagi datangnya tadi selamat, pulang ke rumah masing-masing.